sarkasme publik makin mengeras. Matematika dasar ternyata bisa jadi batu sandungan terbesar bagi wakil rakyat. DPR memang punya beban kerja yang berat dan kompleks, mulai dari menyusun regulasi, mengelola anggaran negara, hingga mengawasi program untuk kesejahteraan rakyat. Siapa sih sebenarnya yang tolol? Halo Okezoners, mari kita menatap sebuah gedung megah di Senayan. Gedung yang katanya penuh aspirasi, tapi lebih sering penuh dengan sensasi. Gedung ini dibangun untuk para tuan dan puan yang terhormat katanya. Tapi belakangan ini temboknya menelan kritik rakyat tajam dan pedas. Kritik yang menanyakan apakah mereka benar-benar wakil atau hanya penghuni kursi mewah yang lupa dengan janji? Kenapa? Karena beredar kabar anggota DPR bisa menerima total penghasilan hampir 100 juta per bulan. Bukan hanya dari gaji pokok semata, tapi dari kalkulasi tunjangan yang mereka dapatkan. Kalau dihitung, kira-kira tuan dan puan terhormat bisa memperoleh 3 juta per hari. Yap, per hari. Sebuah angka yang bagi sebagian orang setara dengan 1 bulan gaji penuh. Publik pun marah. Wajar dong. Di tengah ekonomi yang belum pulih, ketika rakyat diminta berhemat, DPR malah tampil dengan tunjangan bak raja kecil di negeri demokrasi. Pertanyaan pertama, ini gaji atau fantasi? Realitas atau ilusi? Setelah publik menatap angka 3 juta per hari dengan mata terbelalak, Adis Kadir, Wakil Ketua DPR muncul ke media dan menjelaskan soal tunjangan rumah anggota DPR. Sekarang ini kan tidak ada rumah dinas lagi. Jadi anggota DPR sudah tidak ada rumah dinas, tidak dapat rumah dinas. Hitungannya memang kalau mereka ngontrak rumah atau kos saja, ruangan 4x6 begitu, dengan kamar mandinya itu kan kurang lebih di dekat-dekat Senayan ini 3 juta per bulan. 3 juta itu udah paling murah. Kalau dikalikan 1 bulan dianggap 26 hari mereka bekerja berarti kurang lebih 78 juta. Katanya sih anggota DPR mendapatkan tunjangan rumah sekitar 50 juta per bulan. Ia menjelaskan dengan penuh percaya diri kalau ngontrak atau kos-kosan 3 juta per bulan di dekat Senayan, dikali 26 hari kerja, ia bisa sampai di 78 juta. Tunggu dulu. Sejak kapan 3 juta dikali 26 hari sama dengan 78 juta? Bukannya harusnya dikali 12 bulan ya Pak? Publik pun tersenyum sarkastik. Tapi di balik senyum itu ada rasa geram yang membara. Sampai ada yang bilang, itulah pentingnya belajar perkalian sebelum duduk nyaman di kursi Senayan. Matematika dasar ternyata bisa jadi batu sandungan terbesar bagi wakil rakyat. Lebih jauh, Adis juga menjelaskan bahwa tunjangan makan, beras, hingga bensin disesuaikan. Awalnya ia bilang tunjangan beras naik jadi 12 juta per bulan, tunjangan bensin 7 juta per bulan. Ia bahkan gamblang sampaikan rasa terima kasih kepada Kementerian Keuangan karena kasihan terhadap nasib tuan dan puan yang duduk di Senayan. Entah karena tuai kecaman masyarakat atau menyembunyikan fakta soal gaji, Wakil Ketua DPR kita tercinta langsung klarifikasi. Oh enggak ada kenaikan tunjangan kok katanya. Beras hanya 200.000, bensin 3 juta, dan tidak naik sejak tahun 2010. Tapi tampaknya angka-angka ini menari mengikuti siapa yang mengucapkan. Sangat teatrikal, tapi rakyat harus membayar pajak untuk semua ini. Supaya memperjelas angka-angka ini, kita tampilin kali ini ya rincian gaji DPR yang tentunya berdasarkan surat edaran Sekjen DPR RI dan surat Kementerian Keuangan. Dengan rincian angka ini, publik pun mulai menggelegar. Guru honorer yang mendidik generasi bangsa masih menerima ratusan ribu hingga beberapa juta per bulan. Sementara kursi di Senayan tetap diisi angka fantastis dan kalkulasinya selangit. Tak sedikit yang berceletuk. Nggak tahu kenapa, lihat angka tunjangan 50 juta di Senayan, kayaknya cita-citaku jadi DPR aja lah ya. Udah tunjangannya selangit,
tiap rapat dikasih snack sambil dengerin paparan, kurang apa lagi coba? Bentar, jadi lupa kan? Kalau ngomongin soal snack di rapat DPR RI, belakangan ini snack di DPR kadang dibuang alias nggak dihabisin nggak sih? Duh, makin buang anggaran lagi deh. Oke, setelah publik bingung dengan perkalian ala Senayan, muncul suara dari salah satu artis yang kini jadi anggota DPR, yakni Nafa Urba. Kata dia, 50 juta itu wajar. Banyak anggota dewan dari luar kota. Mereka butuh hunian dekat Senayan. Mereka juga harus menghadapi macetnya kota Jakarta. Pertanyaannya muncul, kalau macet jadi alasan, bagaimana dengan rakyat pekerja yang tiap hari berdesakan di KRL Manggarai atau nembus kemacetan dari Bekasi sampai ke Sudirman? Apa penderitaan rakyat kecil dari Bintaro, Depok sampai Cikarang nggak sebanding dengan jalanan di Senayan? Come on, Bu Nafa. Jangan bilang alasan macet jadi pembenaran yang justru makin bikin panas suasana. Sampai-sampai di media sosial, banyak netizen yang langsung impersonate kehidupan mereka. Nah, di tengah gaduh itu, Ketua DPR Puan Maharani akhirnya muncul meredam. Katanya, nggak ada kenaikan gaji kok, hanya tunjangan rumah 50 juta. Alasannya, rumah dinas DPR di Kalibata dan Ulu Jami sudah dikembalikan ke negara. Kondisinya, ya katanya sih banyak yang sudah tua, bocor sana-sini, perawatan pun butuh biaya besar yang dianggap tidak ekonomis. Tapi masyarakat tetap bertanya-tanya, kalau memang rusak, kenapa tidak direnovasi? Kenapa malah langsung kasih tunjangan 50 juta per bulan? Biar nggak baper, tapi tetap sesuai fakta, kita tampilin aja gambar rumah dinas yang dimaksud. Biar semua sama-sama menilai. Izin Ibu dan Bapak Dewan. Rasa-rasa ketika memutuskan bergabung di parlemen, kritik adalah hal yang sah-sah saja kan? Nah, setelah tadi kita dengar alasan kenapa rumah dinas di Kalibata dan Ulu Jami dikembalikan ke negara dan kenapa menurut mereka wajar dapat tunjangan rumah 50 juta, ada satu babak baru yang nggak kalah menarik, yaitu drama lempar bola tanggung jawab. Ketua Komisi 9 DPR RI Muhammad Misbakun dengan wajah meyakinkan bilang, besaran tunjangan rumah itu bukan DPR yang tentuin loh. Itu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani yang atur. Tapi bentar dulu. Di sisi lain, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luki Alfirman waktu ditanya soal ini langsung main oper bola. Dia bilang, itu kan DPR, tanya DPR aja. Nah loh, DPR bilang ini kerjaannya Menteri Keuangan. Kementerian Keuangan bilang balik ke DPR. Ini kayak nonton pertandingan tenis meja. Bola kebalik dipukul, tapi yang bingung siapa? Ya kita, rakyat yang jadi penonton setia. Publik jadi mikir, sebenarnya siapa sih dalang di balik angka 50 juta ini? Kalau begini, wajar dong publik bilang, ini bukan lagi soal tunjangan, tapi soal transparansi. Kalau emang jelas aturannya, nggak perlu saling lempar tanggung jawab kayak main bola pingpong di Gelora Bung Karno. Tapi nggak sampai di situ. Kegeraman masyarakat akhirnya dijawab juga oleh Wakil Ketua DPR Sukmi Dasko. Katanya, uang 50 juta itu cuma berlaku mulai Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Artinya kalau kita lihat daftar tunjangan anggota DPR setelah November 2025, angka itu sudah hilang. Tapi publik masih penasaran, apakah benar ini cuma fasilitas sementara atau jangan-jangan sementara dalam kamus Senayan bisa berarti lebih panjang dari yang kita bayangkan. Di saat Presiden Prabowo dan jajaran kementerian lagi kenceng-kencengnya menyerukan efisiensi anggaran, bahkan kementerian sampai disuruh ngencengin ikat pinggang, motong pengeluaran sana-sini, DPR justru tampil beda. Mereka malah nyalain obor kemewahan di tengah kemarau rakyat. Publik auto kaget, kok bisa ya? Kementerian dipaksa hemat tapi DPR nambah tunjangan rumah 50 juta per bulan. Nah rakyat nggak tinggal diam, kalkulator pun keluar. 50 juta buat satu anggota DPR dikali 580 anggota hasilnya 29 miliar per bulan. Kalau setahun bisa tembus di angka 348 miliar. Publik di media online juga langsung sarkas.
Duit segitu kalau dipakai buat subsidi kesehatan bisa nolongin ratusan ribu orang miskin. Tapi ini malah dipakai buat ngekos anggota DPR yang udah bergaji besar. Dan jangan lupa, isu ini nongol di tengah fakta getir. Rapat DPR sekarang kursinya banyak kosong kan? Kalaupun ada yang datang, beberapa malah sibuk dengan gawainya ketimbang agenda sidang. Tapi biar kita adil, kita juga harus lihat sisi lain. DPR memang punya beban kerja yang berat dan kompleks, mulai dari menyusun regulasi, mengelola anggaran negara, hingga mengawasi program untuk kesejahteraan rakyat. Artinya mereka memang butuh fasilitas untuk menopang kinerjanya. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi disinilah letak masalahnya. Kepercayaan publik. Karena di saat rakyat dipaksa hemat, DPR justru kasih contoh sebaliknya. Timingnya nggak tepat. Kritik yang muncul sebenarnya bukan menghina, tapi mengingatkan bahwa mereka ada di gedung itu bukan buat foya-foya, tapi untuk mengemban amanat rakyat. Dir Ibu Bapak Dewan yang terhormat, masih ingat kan janji di masa-masa kampanye? Awalnya publik sudah panas dengan isu tunjangan rumah 50 juta untuk anggota DPR, tapi bara itu makin disiram bensin ketika Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni buka suara. Boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat nggak apa-apa. Mampus nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh. Tapi jangan mencaci maki berlebihan, itu kan karena merusak mental. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Pernyataan ini pun jadi percikan api. Kalau sebelumnya orang cuman mengeluh di medsos, kali ini marahnya juga sampai ke jalan. Gelombang protes turun. Poster satir bermunculan, spanduk pedas berkibar, bahkan ada bendera One Piece di tengah aksi. Demo ini bukan sekedar rasa, tapi ekspresi frustasi rakyat terhadap wakilnya sendiri. Tuntutan demonstran pun keras, mulai dari soal bubarkan DPR, hapus gaji dan tunjangan DPR, hingga segera sahkan RUU perampasan aset. Sarkasme publik makin mengeras. Siapa sih sebenarnya yang tolol? Apakah rakyat yang menuntut transparansi dan akuntabilitas atau justru wakil rakyat yang salah hitung rasa keadilan? Tunjangan gede, rapat sering kosong, lalu responsnya arogan. Narasi ini mengingatkan politik bukan cuma soal kursi empuk dan tunjangan besar, tapi tentang mendengar suara rakyat. Meski suara itu keras, sarkastik, dan menohok. Maka pertanyaan besar yang menggantung, untuk siapa DPR bekerja? Untuk rakyat yang setiap hari berjuang bertahan hidup, ataukah untuk kenyamanan pribadi mereka sendiri? Kita bukan anti tunjangan. Kita paham anggota DPR punya tugas yang kompleks, bikin undang-undang, mengawasi pemerintah, memperjuangkan aspirasi daerah. Tapi kompleksitas tugas itu tidak boleh jadi alasan untuk menutup mata dari kenyataan rakyat. DPR boleh menyebut diri mereka wakil rakyat, tapi jangan lupa, mandat itu datang dari rakyat dan mandat bisa ditarik kembali kalau kepercayaan dikhianati. Amarah rakyat jangan dimainkan. Hari ini mungkin masih berupa demo menolak tunjangan tambahan, tapi besok bisa berupa tuntutan yang jauh lebih keras. Akhirnya kita belajar satu hal, politik itu bukan sekedar kursi empuk, tunjangan puluhan juta atau alasan rumah dinas bocor. Politik sejatinya adalah duduk bersama rakyat, mendengar mereka, dan bertindak demi kesejahteraan bersama.